Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pratama dalam melanjutkan video-video saya mengenai seputar materi teknik mesin. Di video kali ini saya akan memperkenalkan atau menjelaskan mengenai helm safety. Mungkin dari teman-teman yang sudah bekerja pasti sudah paham apa itu helm safety. Nah, di sini saya akan mengulang-ulang kembali teori ataupun materi mengenai helm safety ya teman-teman. Simak terus video saya sampai habis. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Helm safety atau helm keselamatan adalah salah satu perlengkapan keselamatan yang sangat penting di berbagai industri dan konstruksi. Fungsi utama helm safety adalah melindungi kepala pekerja dari bahaya jatuhnya benda-benda keras dan berat, serta melindungi kepala dari cedera akibat benturan. Helm keselamatan juga dapat berfungsi untuk melindungi kepala dari panasnya api, bahan kimia, serta dari kejatuhan benda-benda dari atas. Nah, helm safety juga memiliki beberapa bagian penting yang mendukung fungsinya. Akan saya jelaskan di video ini. Teman-teman harus menyimaknya sampai selesai ya. Sebelum menjelaskan mengenai bagian-bagian dari helm safety, saya akan menjelaskan atau memberitahukan informasi kepada teman-teman fungsi dari helm safety ini. Ada beberapa fungsi yang wajib teman-teman ketahui kenapa kita perlu memakai helm safety ini. Fungsi yang pertama adalah perlindungan kepala, sudah pasti ya teman-teman. Fungsi utama helm keselamatan adalah melindungi kepala pekerja dari bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja. Ini termasuk melindungi kepala dari benda-benda jatuh, tercebur, ataupun benturan dari benda keras dapat menyebabkan cedera yang serius atau bahkan fatal. Oleh karena itu, helm safety sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, bukan sekadar untuk bergaya-gaya saja, teman-teman. Fungsi yang kedua adalah perlindungan terhadap panas dan api. Di beberapa lingkungan kerja seperti konstruksi atau industri pengolahan logam, pekerja mungkin terpapar dengan suhu tinggi atau api. Nah, helm keselamatan dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap panas dan api. Biasanya helm safety ini terbuat dari bahan yang tahan panas, seperti plastik khususnya atau serat kaca. Fungsi utama yang ketiga adalah melindungi kepala teman-teman dari bahan kimia. Nah, kenapa dari bahan kimia harus dilindungi kepala kita? Karena dari bahan kimia tersebut menyebabkan kerusakan pada kulit ataupun rambut. Jadi, helm safety itu dapat menjadi penghalang tambahan untuk melindungi kepala dari cipratan atau percikan bahan kimia yang berbahaya. Kita tidak boleh sembarang atau menganggap sepele semua pekerjaan. Lah, itu hanya bahan kimia. Kan tidak perlu pakai helm. Karena helm itulah yang menghalangi kita dari seperti percikan bahan kimia. Jika terkena ke kepala, bisa jadi kepala kita bisa melepuh atau meleleh atau kerusakan pada kulit kepala, teman-teman. Fungsi utama yang keempat adalah sebagai pengidentifikasi status pekerja. Nah, helm safety sering berfungsi sebagai mengidentifikasi status atau peran pekerja di lapangan. Misalnya, warna dan tanda pada helm dapat menunjukkan tingkat pengalaman, jabatan, atau departemen pekerja tersebut. Misalnya, pengawas di sebuah proyek akan menggunakan helm safety proyek berwarna putih, atau teknisi biasanya akan menggunakan helm berwarna biru ketika sedang bertugas di pabrik ataupun di area konstruksi. Fungsi utama yang terakhir adalah meningkatkan visibilitas. Beberapa helm safety memiliki aksen berwarna cerah ataupun strip relaktif untuk meningkatkan visibilitas pekerja di lokasi kerja. Ini adalah aspek penting dalam situasi di mana kendaraan atau peralatan berat beroperasi. Strip relaktif bahkan memberikan visibilitas yang lebih, terutama ketika penggunaan pada malam hari atau cuaca yang buruk. Setelah teman-teman mengetahui fungsi utama dari helm safety, selanjutnya saya akan memberikan informasi mengenai bagian-bagian utama dari helm safety. Untuk teman-teman ketahui, bagian yang pertama adalah bagian dari luar. Bagian luar dari helm safety yang biasa orang menyebutnya batok.
batok terbuat dari bahan keras seperti plastik, serat kaca atau logam. Fungsi dari bagian luar adalah untuk menahan dan menyalurkan energi dari benturan, sehingga melindungi kepala dari cedera. Bagian luar juga dapat memiliki desain tahan tumpahan untuk mengalihkan cairan yang jatuh dari kepala pekerja. Jika ada cairan yang jatuh ke helm bagian luar, maka akan langsung dialirkan ke bawah tanpa mengenai kepala kita, teman-teman. Bagian utama yang kedua adalah bagian dalam, atau biasanya orang menyebut inner ataupun suspensi. Suspensi adalah bagian dalam helm safety yang berfungsi untuk menahan helm tetap pada kepala pekerja. Inner helm safety ini terdiri dari tali ataupun bingkai yang terpasang di dalam helm safety. Suspensi membantu agar helm tetap berada pada posisi yang benar di atas kepala pekerja dan juga membantu meredam gaya benturan saat terjadi tabrakan ataupun juga benturan. Jika teman-teman memakai helm, membentur sesuatu di luar, jadi posisi kepala akan tetap aman dan posisi helm akan tetap aman dan tidak lepas ataupun bergeser. Itulah guna dari bagian dalam ataupun suspensi ini. Bagian utama yang terakhir adalah tali dagu. Nah, beberapa dari helm safety dilengkapi dengan tali dagu yang dapat diikatkan di bawah dagu pekerja. Fitur tambahan yang berfungsi untuk meningkatkan stabilitas helm keselamatan, terutama dalam situasi di mana risiko kehilangan helm lebih tinggi, seperti ketika bekerja di ketinggian ataupun lingkungan kerja yang berangin. Itulah perlunya kita memasangkan tali dagu. Jadi teman-teman tidak boleh memandang sepele hanya memakainya begitu saja, tetapi kita harus juga melekatkan tali dagu di bagian dagu kita agar helm itu tidak terbang ketika angin yang kuat ataupun tidak mudah terjatuh dari kepala kita. Jika terjatuh helm tersebut dari kepala kita, kebetulan kita lagi sial ataupun lagi nasibnya kurang baik, maka bisa jadi kecelakaan kerja menimpa kepala kita. Itulah bahaya kita jika tidak berhati-hati dalam bekerja, apalagi kerja di bagian sektor industri ataupun konstruksi. Kita perlu memakai alat pelindung diri, teman-teman. Bukan untuk sekedar gaya-gaya saja, tetapi memang untuk melindungi diri kita agar kita selamat dalam bekerja dan pulang dengan kondisi yang sehat. Informasi selanjutnya mengenai helm safety yaitu adalah warna pada helm tersebut. Nah, Indonesia sendiri sudah memiliki regulasi, teman-teman. Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi atau disingkat dengan SMKK. Peraturan ini menerangkan arti warna helm proyek untuk pekerja konstruksi sebagai berikut. Arti warna yang pertama adalah warna putih. Nah, helm berwarna putih polos dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Helm proyek putih yang polos adalah untuk tamu atau pengunjung yang ingin melihat proyek konstruksi atau pemilik yang ingin melihat progres proyek tersebut. Helm putih polos dengan tambahan 1 strip digunakan oleh pelaksana biasanya. Helm putih polos dilengkapi dengan 2 strip digunakan oleh kepala pelaksana, dan helm putih polos dengan 3 strip yang berukuran 8 mili dan 1 strip berukuran 15 mili yang berada di bagian paling atas. Ini digunakan oleh kepala pekerjaan konstruksi. Yang selanjutnya, helm proyek warna merah. Nah, apa itu teman-teman? Helm proyek warna merah biasanya digunakan oleh pekerja unit keselamatan konstruksi atau UKK, atau biasanya kita biasa menyebut dengan safety officer. Biasanya orang K3 menggunakan helm warna merah. UKK adalah unit pada penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam pekerjaan proyek konstruksi. Untuk selanjutnya, helm proyek warna kuning. Helm proyek warna kuning digunakan oleh unit kerja sipil. Ketika menggunakan helm, jangan lupa juga untuk menggunakan APD lainnya, seperti sepatu safety untuk mendapatkan perlindungan maksimal dan terhindar dari bahaya. Yang selanjutnya adalah helm proyek berwarna biru.
Helm proyek warna biru digunakan oleh pekerja pada unit kerja mekanikal elektrikal atau di bagian ME. Untuk teman-teman yang bekerja di bidang elektrikal, pastikan teman-teman menggunakan sarung tangan yang bisa menahan serangan listrik seperti Salisbury E214RB. Untuk selanjutnya adalah helm proyek berwarna hijau. Helm proyek berwarna hijau digunakan oleh pekerja pada unit kerja lingkungan. Hijau yang menunjukkan alam, dan ketika teman-teman bekerja di lingkungan, gunakan juga rompi safety agar teman-teman terlihat oleh rekan kerja atau kendaraan yang lewat untuk menghindari kecelakaan. Karena kecelakaan ini bisa terjadi kapanpun. Itulah kita perlunya menggunakan APD di tempat kita bekerja ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman mungkin sudah paham sedikit walaupun belum semuanya mengenai helm safety yang biasa teman-teman pakai pada pekerjaan konstruksi ataupun di industri. Perlu diingatkan kembali bahwa peraturan ini hanya untuk pekerja konstruksi umum. Setiap perusahaan akan memiliki peraturan yang berbeda-beda ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa menyesuaikan kembali dengan perusahaan teman-teman di mana teman-teman bekerja. Tetapi biasanya tidak akan jauh berbeda dari apa yang saya jelaskan ini. Karena sebelumnya saya sudah pernah memiliki pengalaman kerja di bagian pabrik kertas. Pada saat itu saya menggunakan helm warna kuning karena memang cocok, karena saya sebagai seorang pelaksana ya kan. Jadi saya menggunakan helm berwarna kuning. Pada saat itu tamu juga memakai helm berwarna putih, dan di tempat saya bagian keselamatan kerja atau safety officer memakai helm berwarna merah. Nah, memang tidak jauh berbeda dengan peraturan yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain yang belum paham menjadi paham dari video yang saya jelaskan ini. Terima kasih.